Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarka Kolbu Rahman dengan nomor NIM 1862150154154. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya mata kuliah kurikulum PAUD. Materi yang akan saya bawakan adalah kurikulum di Taman Kanak-kanak. Berikut adalah penyampaiannya. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum merupakan sebuah wadah yang akan menentukan arah pendidikan. Berhasil dan tidaknya sebuah pendidikan sangat bergantung pada kurikulum yang digunakan. Kurikulum adalah ujung tombak bagi terlaksananya kegiatan pendidikan. Itu menurut Fadilah tahun 2014 P2. Fungsi kurikulum sendiri itu ada 5, teman-teman. Yang pertama itu sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang kedua, pedoman dalam mengatur segala kegiatan pendidikan setiap harinya. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan program pembelajaran supaya bisa mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat adalah sebagai pedoman kepala sekolah dalam mengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpin. Selanjutnya adalah sebagai pedoman bagi pengawas dalam melaksanakan supervisi pendidikan. Dan yang terakhir adalah sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memberikan bantuan guna memperlancar pelaksana program pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Itu menurut Hidayat tahun 2013. Berikutnya adalah 6 aspek pengembangan. Jadi pengembangan kemampuan dasar itu ada 6, teman-teman. Yang pertama itu adalah motor halus, motorik kasar, kognitif, moral dan agama, bahasa, dan yang terakhir adalah emosional dan kemandirian. Selanjutnya prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Jadi yang pertama itu kurikulum itu harus relevansi, yang kedua itu harus adaptasi, terus yang ketiga tuh kurikulum juga harus kontinuitas, kemudian fleksibilitas, selanjutnya adalah kepraktisan, dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Selanjutnya adalah komponen kurikulum menurut Subandiah tahun 1993. Yang pertama itu komponennya adalah tujuan, terus ada isi materinya, terus ada media, sarana dan prasarana, kemudian ada strategi, dan yang terakhir adalah proses belajar dan mengajar. Selanjutnya adalah muatan kurikulum. Jadi yang pertama itu adalah 1. Bidang pengembangan, kedua muatan lokal, yang ketiga kegiatan pengembangan diri, terus yang keempat adalah pendidikan kecakapan hidup, terus yang kelima adalah beban belajar, yang keenam adalah ketuntasan belajar. Jadi selanjutnya adalah struktur kurikulum. Lingkup perkembangan anak yang distimulasikan di contoh TK, ada namanya TK Lab School, mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009, yaitu mencakup beberapa aspek perkembangan yang tadi ya, yang udah kita jelasin, yaitu ada moral, nilai-nilai agama, fisik motorik, kemampuan bahasa, kognitif, sosial emosional, dan kemandirian. Yang kedua adalah pengelolaan kelas. Yang pertama, peserta didik mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang telah diprogramkan dalam struktur kurikulum. Yang kedua adalah pembelajaran dimulai pada pagi hari hingga siang hari atau disebut half day. Dan yang ketiga adalah pendekatan tematik. Berikut adalah contohnya. Yang pertama adalah tema pertama itu digunakan untuk 1 semester, dan yang kedua adalah tema kedua itu digunakan untuk semester selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah kurikulum yang digunakan oleh Taman Kanak-kanak, yaitu adalah kurikulum pendidikan multikultural. Kenapa sih Taman Kanak-kanak itu menerapkan pendidikan multikultural di kurikulum mereka? Karena pendidikan multikultural adalah model pendidikan yang dimaksud untuk menanamkan nilai-nilai multikultural atau keragaman budaya. Melalui pendidikan multikultural diharapkan anak-anak memiliki sikap saling menghargai satu sama lain tanpa membedakan ras, suku, agama maupun kebudayaan menurut Scale tahun 1995. Tujuan pendidikan multikultural di sekolah adalah yang pertama untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. Terus yang kedua adalah untuk membantu siswa membangun perilaku positif terhadap perbedaan kultur, ras, etnik, dan kelompok keagamaan.
Selanjutnya adalah untuk memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Dan yang terakhir adalah untuk membantu siswa dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Jadi kenapa kurikulum PAUD itu atau kurikulum taman kanak-kanak itu mengambil pendidikan multikultural? Jadi itu teman-teman alasannya. Sebelum ditutup, ada sedikit pembahasan, yaitu mengapa sih seorang guru PAUD perlu memahami kurikulum di PAUD. Jadi alasannya adalah guru yang mampu memahami kurikulum PAUD dengan baik juga akan mampu mengembangkan kurikulum dengan baik. Guru mampu memahami karakteristik anak, capaian perkembangan anak sesuai usia, serta kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai usianya. Jadi kenapa kita harus memahami kurikulum PAUD seperti itu, teman-teman. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.